Anda masih menyaksikan redaksi pagi akhir pekan dan sebelum mulai beraktivitas, pagi-pagi ini sudah pada sarapan belum? Belum nih. Belum biasanya ya. Kalau belum ada pilihan kuliner jadul, ada opor kuning Betawi yang resepnya sudah bertahan hingga generasi ke generasi sampai generasi ketiga. Ya, nah ada juga nih mie kekinian di Jakarta Selatan, deket ini kayaknya. Iya. Nah dengan topping yang juga bisa dipilih. Waduh. Ada daging bebek, ada kepiting, sampai daging saikoro. Galau kayaknya tuh milihnya mau yang mana. Yuk kita cobain sarapan ini. Cari sarapan di Jakarta Selatan? Banyak dong. Di daerah Cipete ini salah satunya, ada sajian klasik Betawi yang rasanya nggak berubah sejak tahun 70-an. Masakannya cuma satu, yakni opor kuning Betawi. Tapi ini bukan sembarang opor loh, karena resep turun-temurun dari sang pemilik yakni Haji Saadi masih dilanjutkan hingga ke generasi ketiganya saat ini. Kalau dilihat dari bumbunya sih sekilas mirip dengan opor pada umumnya. Ada kunyit, jahe, bawang, dan kemiri yang dihaluskan. Daun salam, daun jeruk, serai, asam jawa, gula merah dan putih, serta daun bawang. Tapi opor khas Haji Saadi tidak memakai santan, melainkan kelapa parut yang disangrai menggunakan api kecil selama 2 jam. Wah, Ibu, ini kelapa yang tadi disangrai atau digongseng tadi ya Bu ya. Dari 10 buah kelapa jadi cuma segini. Wah, tapi ini jadi kunciannya ya Bu ya. Nah, sudah berubah warna sampai coklat kayak gini. Lanjut, abis itu proses apa Bu kita Bu? Bikin kuahnya kah atau apanya lagi nih? Bikin masak Langsung ayam masak. langsung, ya. Oke, siap. Yuk, let's go. Bumbu rempah yang tadi telah disiapkan langsung dimasukkan ke dalam panci yang telah berisi ayam kampung yang telah dipotong. Didihkan sampai matang, baru masukkan kelapa yang telah disangrai tadi. Lalu aduk sampai rata. Setiap hari ratusan porsi opor dari minimal 30 ekor ayam tersaji di atas meja makan warung yang tak pernah sepi pengunjung. Saya lihat ibu tuh masaknya sendiri. Terus kayak kelapa ya diongseng-ongseng sendiri gitu. Jadi tidak memakai yang macam-macam lah gitu. Jadi saya apalagi dosa ibu ini kan takut ya kalau makan terlalu ada santan, ada apa ya. Jadi ya gitulah. Masakannya, rasanya beda, nggak tahu kenapa beda gitu. Enak aja gitu. Kalau mulai dari jam 10, kadang-kadang jam 2 udah habis, jam setengah 3 habis. Karena setengah 1 juga udah baru orang mau makan udah habis, soalnya banyak yang bungkus. Kalau yang uniknya dari sambal, kayak sambalnya yang mungkin jarang ada, soalnya cukanya bikin sendiri gitu. Saatnya saya icip opornya nih. Jangan lupa cocol sambalnya ya. Cuka di sambalnya ini terbuat dari air kelapa asli yang sudah difermentasi terlebih dahulu selama 1 minggu. Seporsi opor ayam dibanderol seharga Rp16.000. Kalau mau semakin kenyang dengan tambah nasi, jadi Rp22.000 saja ya. Dari hidangan klasik, sekarang lanjut kita coba makanan kekinian yang gak kalah asik. Lokasinya tidak jauh dari daerah Dharma Wangsa. Para pecinta bakmi, mari merapat ke bakmi daging legenda yang toppingnya gak hanya ayam loh, tapi ada kepiting, daging sapi, dan daging bebek. Biar beda dan kami memakai bahan-bahan premium. Kita sampai kalau hari biasa kita sampai 200 sampai 300 mangkok Kak. Kalau untuk weekend kita bisa sampai 400-an Kak. Daging tersedia dalam 2 pilihan, yakni daging lemak tipis dan saikoro yang dimarinasi terlebih dahulu dengan bumbu penyedap rahasia, kemudian di-torch atau dibakar hingga matang. Nah, untuk daging bebek sebelum dibakar dalam tungku direndam dulu selama 1 malam dengan bumbu rempah, minyak wijen, dan saus tiram.
Setelah dibakar selama 2 jam, bebek kemudian digoreng agar kulitnya lebih crispy. Mie ayam biasa dibanderol seharga Rp24.000–28.000. Tapi untuk mie kepiting, bebek dan daging semuanya dibanderol seharga Rp39.000 per porsi. Penasaran mau coba semua toppingnya? Bisa dong. Seporsi mie dengan semua topping bisa disantap seharga Rp42.000. Clarissa Aradia, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.